Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar kembali lagi membuka di dalam Mazmur 88. Ya, kita akan sama-sama membaca dan belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-88. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Mazmur 88, kita akan mengetahui bahwa Mazmur ini yang ditulis oleh Heman. Dia adalah seorang pemimpin biduan, pemimpin ibadah. Bagaimana dia merasakan perjalanan hidupnya. Ada banyak seruan-seruan yang dia sampaikan. Kalau kita belajar di dalam pasal ini dari ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Di situ kita melihat ada banyak keluhan-keluhan yang tidak pernah berhenti. Ya, coba kita baca di dalam ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua di awal pasal ini. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Ayat yang keempat, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 88 ini adalah Mazmur yang dikatakan sangat kelam. Mazmur yang isinya begitu seolah-olah ada keputusasaan yang tidak pernah berhenti. Ya, kalau kita membaca di ayat-ayat, kita baca isinya adalah seruan kepada Tuhan. Tidak ada sampai akhir di pasal ini tidak ada resolusi yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menolong. Ada janji pengharapan yang Tuhan berikan kepada Heman ini ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-88. Tidak ada kata-kata seolah-olah jawaban daripada Tuhan. Mazmur ini adalah Mazmur yang begitu kelam. Ada banyak penderitaan yang diungkapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat seorang pemimpin biduan, seorang pemimpin ibadah, dia pun tidak imun terhadap banyaknya tantangan dan penderitaan. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, seorang yang giat melayani, ada di dalam bait Allah, seperti kita saat ini, aktivis-aktivis, mungkin pelayanan-pelayanan Tuhan yang setiap hari, setiap saat ada di tempat ibadah, ada di dalam gereja. Tidak semata-mata kita tidak lepas dari masalah. Kita tidak imun, kita tidak kebal dari masalah seperti yang dialami oleh Heman ini. Ini mengingatkan bagi kita, selama kita mengiring kepada Tuhan, sekalipun kita aktif, sekalipun kita melayani, tetapi kita tidak lepas dari penderitaan. Bapak Ibu sekalian, di dalam pertengahan ayat ini pun kita masih melihat bahwa di situ ungkapan-ungkapan keluhan ya. Di ayat yang ke-7, telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Kita baca sampai di ayat yang terakhir Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19 membuktikan bahwa pada pasal 88 ini hanya keluhan, hanya penderitaan yang disampaikan oleh Heman. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang terakhir. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Ini
adalah ayat penutup. Kita tidak melihat bahwa Heman menemukan resolusi, menyatakan bahwa Tuhan sudah menolong dia, ada harapan yang dia peroleh. Tidak ada, sampai ayat yang terakhir pun dia merasakan tekanan penderitaan dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kita pelajari dalam Mazmur pasal yang ke-88? Bapak Ibu sekalian, di dalam Roma ayat 12 ayat yang 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mungkin tidak ada pengharapan dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Tetapi dalam Roma ayat 12, pasal 12 ayat yang 12, ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mungkin bertanya, apakah masih ada pengharapan? Sedangkan kita ada di tengah-tengah pelayanan mungkin, ada di tengah aktivitas-aktivitas ibadah. Tetapi justru penderitaan, justru tekanan, justru kegelapan itu yang menimpa kita. Itu menjadi tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Ya, apakah Tuhan masih ada? Tuhan masih setia. Tuhan masih melindungi. Tuhan masih sanggup menolong kehidupan kita. Ya, apa yang dialami ini seperti apa yang dirasakan oleh Heman dalam Mazmur pasal 88, seperti yang dirasakan Tuhan. Ya, ketika Tuhan Yesus menjelang disalib, ada kesendirian, ada suasana yang suram, kegelapan. Ya, murid-muridnya meninggalkan dia. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi ketika kita hanya berharap ketika kita masih hidup di dunia ini, di dalam Korintus tadi katakan kita adalah menjadi orang-orang yang malang. Tetapi kita mengenal Kristus yang sudah mati di kayu salib. Bahkan kebangkitan dia, kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada pengharapan kita. Kita menjadi orang-orang yang malang. Kristus menjelang disalib, dia mungkin mengalami kesepian, penderitaan, masa-masa yang gelap. Yesus sudah alami itu. Dan di dalam kebangkitan itu kita beroleh pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Bukan hanya pengharapan ketika kita masih hidup di dunia ini. Di dalam 1 Korintus tadi dikatakan bahwa kalau kita hanya berharap ketika kita masih hidup di dunia ini, kita menjadi orang-orang yang malang. Tetapi oleh karena kebangkitan itu, kebangkitan Kristus itu, kita beroleh pengharapan yang kekal. Inilah pengharapan yang berbeda yang kita miliki seperti orang-orang dunia harapkan. Pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal, yang tidak dapat dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Oleh karena itu biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap setia di dalam kesesakan, di dalam penderitaan. Sekalipun kita boleh belajar di dalam pasal ini bahwa seolah-olah tidak ada pengharapan. Bahkan tidak ada kata-kata pengharapan yang dapat kita miliki. Tidak ada kata-kata yang dapat kita ungkapkan yang membuat kita memperoleh harapan di dunia ini. Tetapi ingatlah, ada Kristus yang mati dan kebangkitan itu yang membuat kita punya pengharapan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah sekalipun saat ini kita menghadapi banyak tantangan, ujian, tetapi Kristus
yang memberikan pengharapan kita di dalam penderitaan. Pengharapan yang tidak sia-sia, tetapi pengharapan yang membawa kita kepada kekekalan. Itulah keuntungan kita sebagai umat Kristen, umat yang ditebus oleh darah Yesus. Tetap setia, tetap sukacita di dalam penderitaan, dan tetaplah berdoa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah renungan singkat ini menguatkan iman percaya kita untuk tetap setia. Apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat atau mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, silakan Bapak Ibu salurkan melalui WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat pengharapan kami, pengharapan yang kekal sekalipun kami di tengah penderitaan, tetapi oleh kebangkitan-Mu perjuangan kami tidak sia-sia. Biarlah ajarkan kami tetap setia. Kiranya keluarga GPDI El Sade tetap tekun dalam doa, meminta dan akan diberikan, mencari dan akan mendapat, mengetok dan pintu akan dibukakan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.